Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anakku semua, pada kesempatan ini kita akan belajar mengenai salah satu instrumen laboratorium, yaitu alat hemometer. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, Ibu persilakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa bisa dimulai. Berdoa selesai. Tujuan dari pembelajaran materi pada hari ini yaitu untuk mengetahui apa sih itu alat hemometer, kemudian alat hemometer itu dipergunakan untuk apa. Baiklah, selanjutnya kita akan langsung ke slide tentang hemometer. Hemometer. Pertama yaitu pengertiannya. Hemometer atau hemoglobinometer atau hemoglobinometer adalah merupakan instrumen laboratorium untuk menentukan kadar hemoglobin dalam darah berdasarkan satuan warna atau kolorimetri. Nah, ini alatnya, hemometer Sahli. Selanjutnya adalah prinsip kerja hemometer. Hemometer, prinsip kerjanya adalah hemoglobin diubah menjadi hematin asam, kemudian warna yang terjadi dibandingkan dengan standar warna dalam alat Sahli. Selanjutnya yaitu bagian-bagian dari hemometer. Hemometer adalah satu set alat yang di dalamnya terdapat beberapa bagian. Yang pertama yaitu pengaduk. Pengaduk yang terbuat dari kaca atau dari alat gelas. Fungsinya untuk mengaduk suatu larutan. Yang kedua adalah pipet Sahli atau pipet kapiler untuk mengambil sampel darah. Jadi pipet Sahli ini dipergunakan untuk mengambil sampelnya, untuk memipet sampel. Yang selanjutnya ada pembersih. Pembersih ini digunakan untuk membersihkan apabila alat habis dipergunakan. Selanjutnya ada tabung Sahli atau tabung hemometer. Ini digunakan untuk menaruh sampelnya. Untuk menaruh sampel. Selanjutnya ada kotak Sahli, ada soft click, ada standar warna, ada botol coklat itu untuk tempat reagennya, HCl 0,1N. Selanjutnya yaitu cara penggunaan hemometer. Pertama, yaitu membersihkan dan mengeringkan tabung hemometer. Kemudian mengisi tabung hemometer dengan HCl 0,1N sampai garis batas atau kurang lebih 5 tetes. Kemudian mengambil sampel dari jari manis atau ini kita gunakan sampel darah kapiler. Sebelum sampling diusap dulu ujung jari dengan swab alkohol atau kapas alkohol 70%, lalu biarkan kering. Setelah itu tekan soft click yang telah disetting pada angka 5 ke jari sehingga jarum menusuk jari dan darah mengalir keluar. Kemudian kita menghapus darah yang pertama keluar dengan kapas kering. Selanjutnya yaitu memipet darah dengan menggunakan pipet Sahli sebanyak 0,02 mili. Kemudian menghapus kelebihan darah yang melekat di ujung luar pipet menggunakan tisu. Fungsinya apa? Kenapa harus dielap menggunakan tisu? Ini untuk menghindari volume sampel yang berlebih, untuk menghindari jumlah sampel yang berlebih atau bertambah. Selanjutnya, masukkan darah ke tabung Sahli dan aduk menggunakan batang pengaduk tadi. Diaduk menggunakan batang pengaduk. Kita diamkan dulu kurang lebih 3 menit untuk terbentuknya hematin asam. Kemudian
kita encerkan dengan menggunakan aquades setetes demi tetes sambil diaduk hingga didapat warna yang sama dengan standar warna himometer Sahli. Kemudian lalu kita membaca tinggi meniskus permukaan cairan dalam tabung dan mencatat sebagai hasil HB-nya. Nah, selanjutnya ini adalah cara pemeliharaan alat himometer. Cara pemeliharaannya cukup mudah. Yang pertama yaitu dengan membersihkan tabung dengan menggunakan sikat pembersih tadi. Kemudian disimpan, pastikan tabung dalam kondisi bersih dan kering sebelum disimpan sehingga tidak menimbulkan lumut atau kotoran. Selanjutnya adalah kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada saat penggunaan himometer. Yang pertama, kemampuan untuk membedakan warna tidak sama. Jadi kemampuan membedakan warna pada standar itu kemungkinan per orang tidak sama. Kemudian sumber cahaya yang kurang baik juga bisa menjadi sumber kesalahan. Jadi sumber pencahayaannya harus cukup sehingga membandingkan standar warnanya bisa baik. Kemudian kelelahan mata. Karena membandingkan standar warna otomatis kita menggunakan mata untuk membandingkan standar. Jadi kalau kita kelelahan bisa jadi menjadi sumber kesalahan. Jadi tidak maksimal. Kemudian alat-alat kurang bersih. Nah, misalnya pembersihannya, cara penyimpanan kurang bersih, ini juga bisa menjadi sumber-sumber kesalahan dalam penggunaan alat himometer. Yang selanjutnya yaitu pemipetan yang kurang akurat. Nah, ini tadi sampel dipipet sampai tanda sekian. Bisa jadi kalau pemipetannya kurang akurat. Kemudian bagian ujung harus dielap dengan tisu, misalnya tidak dilakukan. Nah, ini bisa jadi sampelnya kurang tepat. Kemudian warna gelas standar mulai memudar. Nah, ini apabila standar warnanya sudah mulai memudar, maka akan bisa jadi sumber kesalahan dalam penggunaan alat tersebut. Nah, itu beberapa sumber kesalahan. Nah, selanjutnya adalah kalibrasi alat himometer. Alat ini tidak bisa dikalibrasi apabila ada kerusakan alat langsung diganti dengan yang baru. Seperti itu. Harus digunakan atau harus menggunakan yang baru atau diganti yang baru apabila standar warnanya sudah tidak bagus. Jadi nggak ada kalibrasi untuk alat ini. Baiklah, demikian tentang alat himometer. Tadi sudah pengertiannya, kemudian bagian-bagiannya, kemudian cara penggunaannya, kemudian kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dalam penggunaan alat tersebut, kemudian cara penyimpanan atau pembersihan. Nah, yang terakhir ini ada latihan soal. Ada beberapa latihan soal. Yang pertama, jelaskan apa kegunaan dari himometer. Yang kedua, sebutkan bagian-bagian dari himometer. Yang ketiga, jelaskan prinsip kerja dari himometer. Nah, silakan dikerjakan. Kita akan evaluasi pada pertemuan berikutnya. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan ini, yaitu tentang alat himometer. Kita akan bahas evaluasi di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.